Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM 240401221200036, mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendahuluan radiologi yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin, MSSI, MSI, Fisika FMED. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang resum atau ringkasan materi dari kelompok 14 sampai kelompok 25. Berikut adalah presentasi dari saya. Untuk kelompok 14, yang pertama, radiografi sinar X menghasilkan perbesaran karena sinar X yang berasal dari titik kecil di tabung sinar X menyebar saat menjauh dari sumber. Akibat penyebaran atau divergensi ini, berkas sinar X yang terkolimasi menjadi lebih luas dan kurang intens semakin jauh jaraknya dari sumber, sehingga bayangan objek yang terbentuk di detektor menjadi lebih besar daripada ukuran asli objek. Radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital karena membutuhkan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar digital yang beresolusi tinggi dan berformat besar. Hal ini membuat proses digitalisasi menjadi lebih menantang dibandingkan modalitas yang lain yang sudah lebih dulu beralih ke digital. Kemudian, bagaimana tahapan dari film processing? Ketika film dikembangkan dalam rendaman kimia berair yang mengandung zat pereduksi yang disebut pengembang. Atom Ag logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis, menyebabkan ion perak yang tersisa di dalam butiran itu tereduksi. Butiran logam yang tereduksi atom perak muncul sebagai bintik hitam pada film. Setelah film melewati developer, film melewati rendaman larutan pengoksidasi encer yang disebut fixer yang melarutkan perak halida yang tersisa tidak aktif dari area lapisan emulsi yang tidak terpapar atau kurang terpapar cahaya. Film ini kemudian dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembangan dan fiksator dan dikeringkan dengan dikeringkan. Dengan cara ini, cahaya tampak yang mengenai emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Kemudian beralih pada kelompok 15, CCD digunakan untuk menangkap gambar dari cahaya tampak dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam pencitraan medis dan astronomi. Kelemahan utama CCD adalah efisiensi lensa yang rendah sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai chip CCD. Time delay dan integration atau TDI pada CCD adalah teknik yang memungkinkan chip CCD membaca gambar berlawanan dengan kecepatan pergerakan sinar X menghasilkan gambar yang lebih jelas. SID adalah jarak dari sumber sinar X ke detektor, penting karena mempengaruhi dosis radiasi kualitas pencitraan. AEC adalah sistem yang mengontrol frekuensi sinar X secara otomatis, menghentikan paparan ketika exposure yang ditetapkan tercapai. Fungsi fotosel dalam sistem AEC yakni mengukur jumlah exposure yang diterima, memungkinkan sistem untuk menyesuaikan paparan secara otomatis. CMOS cocok untuk bidang pandang kecil karena kontrol exposure otomatisnya, meski mengalami lebih banyak noise elektronik. Tujuan penggunaan generator X dengan arus tinggi sekitar 500 hingga 800 mA dalam radiografi yakni memungkinkan waktu pemaparan yang lebih singkat meminimalkan gerakan pasien selama pemaparan. Kapasitor menyimpan muatan listrik yang dihasilkan oleh sinar X yang kemudian dipindahkan melalui transistor saat pemaparan selesai. Scintillator merubah sinar X menjadi cahaya yang kemudian diarahkan ke panel datar untuk membentuk gambar. Selenium amorph digunakan karena kemampuannya untuk langsung mengubah sinar X menjadi muatan listrik menghasilkan resolusi spasial yang tinggi. Kemudian beralih ke kelompok 16, untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu atau optical density atau OD yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan efisiensi penyerapan dan efisiensi konversi. 3 faktor yang mempengaruhi efisiensi penyerapan yakni komposisi fosfor, ketebalan layar, energi berkas sinar X. Hubungan antara ketebalan layar dan energi berkas sinar X pada efisiensi penyerapan adalah lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang.
Efisiensi konversi merupakan beberapa efisien sinyal optik disalurkan dari scintillator ke fotodetektor silikon dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal dalam gambar. Dengan meningkatkan konversi sebesar faktor G, intensitas sinar X-ray diturunkan menjadi seper-G dengan kompensasinya namun dengan efisiensi penyerapan tidak berubah. Jumlah foton yang diserap berkurang dan akan meningkatkan noise gambar. Tujuan penggunaan intensifying screen yakni mengurangi dosis radiasi dan meningkatkan kecepatan exposure. Komponen intensifying screen adalah protective layer, phosphor layer, dan absorbing layer dan substrate. Fungsi intensifying screen adalah memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Dengan cara kerja, cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Beralih ke kelompok 17, radiografi tradisional atau konvensional menggunakan film sebagai media untuk menangkap gambar. Memerlukan pengembangan kimia dan kualitas gambar dinilai langsung dari film tersebut. Radiografi digital sebaliknya menggunakan detektor digital low CR atau ODR yang menangkap gambar secara elektronik, memungkinkan pemrosesan dan penyesuaian digital seperti kontras dan kecerahan, serta penyimpanan gambar secara langsung di komputer tanpa proses pengembangan film. Detektor CR dan DR memiliki lintang exposure yang kuat dengan pasca pemrosesan. Mereka dapat menghasilkan skala abu-abu yang konsisten bahkan ketika pencahayaan kurang atau berlebih. Dose-creep adalah kecenderungan teknolog untuk menggunakan pencahayaan berlebih demi menghasilkan gambar yang lebih terang. Hal ini beresiko menyebabkan paparan radiasi berlebih yang tidak diperlukan bagi pasien. Indeks paparan menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor, namun tidak secara langsung mencerminkan dosis yang diterima oleh pasien. Radiografi energi ganda mengambil dua gambar pada tingkat energi berbeda, memungkinkan pemisahan komponen tulang atau jaringan lunak dalam gambar untuk mengurangi noise. Anti-scatter grid ditempatkan antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar, meningkatkan kontras dengan memblokir sebagian besar radiasi hamburan yang dapat mempengaruhi kualitas gambar. Panjang fokus grid yang harus sesuai dengan jarak antara sumber sinar X dan detektor untuk menghindari pemotongan grid yang bisa mengurangi kualitas gambar. Lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 18. Bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi adalah molybdenum. Penting digunakan penyelarasan tabung sinar X dan kolimator pada mamografi karena untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor. Laju keluaran tabung adalah laju kerma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang dapat diperpanjang. Hamburan sinar X adalah radiasi yang tersebar setelah berinteraksi dengan jaringan tubuh, yang menurunkan kontras gambar dan menambah deraut acak. Hamburan sinar X ini menyebabkan penurunan kualitas gambar dengan mengurangi ketajaman visual, terutama pada gambar payudara yang tebal. Selanjutnya, keuntungan teknik pembesaran geometris meliputi peningkatan resolusi, pengurangan noise, dan pengurangan radiasi hamburan. Keterbatasannya termasuk penggabungan geometri pada sisi katode dan waktu pemaparan yang lebih lama yang bisa menyebabkan gambar kabur jika ada pergerakan payudara. Penurunan kontras pada gambar mamografi disebabkan oleh hamburan sinar X yang menambah deraut acak dan mengurangi kontras subjek. Pembesaran geometris meningkatkan resolusi gambar dengan memposisikan payudara lebih dekat ke titik fokus dan mengurangi keburaman geometris serta mengurangi radiasi hamburan yang memungkinkan visualisasi mikroklasifikasi yang lebih baik. Tujuan utama kompresi payudara adalah untuk mengurangi tebalan payudara, mengurangi penyebaran radiasi, mempersingkat waktu pemaparan, dan mengatasi anatomi yang tumpang tindih. Selanjutnya ke kelompok 19, komponen dari film layar mamografi yakni kaset, layar, dan yang mengintensifkan dan film yang peka terhadap cahaya.
Ketika film dipaparkan dengan sinar X, layar intensifikasi akan memancarkan cahaya yang menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Hasil akhir berupa gambar dua dimensi dari pola cahaya yang diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat opasitas atau densitas optik atau OD pada film. Bagian linear menunjukkan peningkatan OD dengan peningkatnya paparan sinar dengan kontras subjek yang dipetakan sebagai padatan optik yang memberikan kontras radiografi. Kekurangan dari detektor film layar untuk mamografi adalah rentang dinamis, exposure yang terbatas, dan lintang yang sempit, di mana itu perlu dilakukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Kelemahan dari CADE dan CADX adalah fraksi tanda positif palsu tinggi. Rekonstruksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni metode pergeseran dan penambahan, proyeksi balik tersaring, rekonstruksi aljabar simultan, dan algoritma kemungkinan maksimum. Faktor yang mempengaruhi dosis payudara adalah kecepatan reseptor film, layar OD, tingkat SNR detektor digital, ketebalan payudara, dan komposisi jaringan, serta KV atau HVL yang lebih tinggi. Regulatory requirement adalah mamografi dengan standar atau pedoman yang mengatur praktek keselamatan dan kualitas prosedur mamografi untuk memastikan keamanan dan efektivitas bagi pasien. Standar regulasi dalam mamografi dibutuhkan untuk melindungi pasien dari paparan sinar radiasi berlebih dan memastikan kualitas gambar yang optimal untuk diagnosis akurat. Pengaturan dosis pada mamografi diatur pada regulasi yang menetapkan batasan dosis maksimum per gambar untuk meminimalkan paparan radiasi sekaligus menjaga kualitas gambar. Standar internasional meliputi MQS atau Mammography Quality Standard Act di EAS, EUREF atau European Reference Organization for Quality Assured Breast Screening and Diagnosis Service di Eropa, dan IAEA atau International Atomic Energy Agency untuk pedoman global. Teknologi radiologi memastikan prosedur mamografi sesuai dengan protokol keselamatan dan standar kualitas, serta melakukan pengecekan kualitas perangkat mamografi secara berkala. Selanjutnya, tujuan fluoroskopi dalam prosedur radiologi adalah untuk memberikan gambar real-time dari struktur internal tubuh, memungkinkan observasi langsung terhadap pergerakan organ atau prosedur bedah minimal invasif. Fluoroskopi memberikan gambar bergerak secara real-time, sedangkan radiografi hanya menghasilkan gambar statis. Fluoroskopi meminimalkan paparan radiasi dengan menggunakan fitur pulse fluoroskopi yang menembakkan radiasi secara berkala, alih-alih terus-menerus, dan fitur kolimasi untuk membatasi area paparan. Komponen utama rantai pencitraan fluoroskopi adalah X-ray tube, image intensifier atau detektor datar, layar monitor, dan sistem pemrosesan gambar. Fungsi X-ray tube pada fluoroskopi yakni untuk menghasilkan sinar X yang melewati tubuh pasien untuk menciptakan gambar internal. Fungsi dari image intensifier dalam fluoroskopi adalah memperkuat gambar sinar X yang lemah menjadi cukup terang untuk divisualisasikan pada monitor. Detektor datar sering digunakan untuk menggantikan image intensifier dalam fluoroskopi modern karena detektor datar menawarkan resolusi gambar yang lebih baik, stabilitas geometri, dan kemampuan untuk pengolahan digital yang lebih lanjut. Peran monitor rantai pencitraan fluoroskopi yakni dengan menampilkan gambar real-time yang dihasilkan memungkinkan dokter untuk mengamati proses dan prosedur di dalam tubuh pasien. Selanjutnya masuk ke kelompok 21, fungsi jendela vakum pada layar dimasukkan 2. Mendukung kekuatan struktural dan menahan tekanan udara pada jendela karena mencegah udara masuk ke layar 2 dan memberikan elektron bergerak bebas dalam ruang hampa udara. Fluoroskopi kontinu menghasilkan sinar X secara terus-menerus selama prosedur, biasanya dengan frame rate 30 fps. Sebaliknya, fluoroskopi berdenyut menggunakan pulsa sinar X singkat pada interval tertentu yang mengurangi blur akibat pergerakan pasien dan mengurangi dosis radiasi. Tujuan dari AIRC untuk menjaga rasio signal to noise atau SNR yang konsisten pada gambar fluoroskopi.
Ini dicapai dengan mengubah tingkat exposure sinar X dan menyesuaikan miliampere dan kilovolt sesuai dengan ketebalan jaringan pasien untuk memastikan kualitas gambar yang baik. Elektron dalam sistem fluoroskopi dipancarkan dari katode melalui emisi terminoid dan dipercepat menuju anode dengan tegangan tinggi. Selanjutnya, berkas elektron difokuskan menggunakan lensa elektrostatik atau elektromagnetik agar tetap terarah. Proses defleksi dengan medan magnet atau elektroda mengarahkan berkas elektron ke titik tertentu pada layar fosfor. Saat elektron mendapat fosfor, energi kinetiknya berubah menjadi cahaya melalui proses luminescence, menghasilkan gambar yang jelas dan terfokus. Dalam sistem fluoroskopi, layar keluaran atau output screen dan kamera video bekerja sama untuk mentransmisikan dan merekam layar. Layar keluaran yang biasanya dilapisi fosfor memancarkan cahaya yang terkena elektron dari tabung penguat gambar. Cahaya yang dihasilkan ini kemudian difokuskan dan diarahkan ke kamera video menggunakan lensa optik atau sistem serat optik. Kamera video menangkap gambar dari layar keluaran dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik untuk ditampilkan pada monitor atau disimpan dalam sistem pencitraan digital. Hubungan ini memastikan bahwa gambar dari tubuh pasien dapat diamati secara real-time dan didokumentasikan untuk evaluasi lebih lanjut. Masuk ke kelompok 22, laju paparan fluoroskopi maksimum yang diizinkan secara normal adalah 87,3 mg per meter atau 10 radian per meter, sedangkan secara khusus adalah 175 mg per meter atau 20 radian per meter. Tujuan dari pemantauan dosis aktif di ruang intervensi adalah untuk memperingatkan dokter ketika tingkat dosis kulit semakin tinggi. Teknik yang digunakan meminimalkan dosis radiasi adalah penyaringan berkas sinar X yang berat. 3 jenis resolusi pada kualitas gambar fluoroskopi adalah resolusi spasial, resolusi temporal, dan resolusi kontras. PC anti-scatter digunakan untuk mengurangi hamburan sinar X yang dapat menurunkan resolusi kontras, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan detail kontrasnya meningkat. Penggunaan kisi ini juga meningkatkan dosis radiasi pada pasien karena lebih banyak energi diperlukan untuk mendapatkan gambar yang optimal. Sistem angiografi biplanar digunakan untuk mengurangi jumlah bahan kontras yang diperlukan dengan menangkap dua tampilan ortogonal sekaligus yang mengurangi resiko reaksi kontras dan memungkinkan evaluasi lebih banyak pembuluh darah. Selanjutnya, hubungan antara FOV dengan resolusi spasial adalah semakin kecil FOV, semakin tinggi resolusi spasial yang dapat dicapai. Ini karena semakin kecil bidang yang diperbesar, maka semakin banyak detail yang dapat terlihat. Laju dosis fluoroskopi yang sangat rendah diperlukan untuk dalam laboratorium elektrofisiologi kardiologi karena studi elektrofisiologi sering berlangsung lama. Laju dosis yang rendah diperlukan untuk mengurangi paparan radiasi pada pasien dan menggunakan penyaringan sinar yang berat serta frame rate rendah. Sistem C-arm bergerak biasanya digunakan di ruang operasi dan unit perawat intensif, dan sistem ini dicolokkan ke stiker dinding standar sehingga daya yang digunakan relatif rendah. Masuk ke kelompok 23. Keunggulan dari helical CT adalah pemindaian cepat dan cakupan volumetrik luas mengurangi artefak gerakan. Cone beam CT digunakan untuk pencitraan seluruh organ dalam satu rotasi, ideal untuk angiografi. Perspektif gating bekerja dengan memicu sinar X saat jantung paling tenang dengan mengurangi radiasi. Persebaran CTA dengan angiografi konvensional adalah CTA lebih cepat dan kurang invasif karena hanya memerlukan akses vena. Fungsi dari dose modulation CT adalah mengoptimalkan kualitas gambar dengan menyesuaikan arus tabung sinar X dalam miliampere berdasarkan bentuk dan ukuran tubuh pasien, mengurangi dosis radiasi tanpa mengorbankan kualitas gambar. Peran bow-tie filter dalam CT scanning adalah mengurangi dosis radiasi di tepi tubuh pasien dengan memvariasikan intensitas sinar X, memusatkan lebih banyak radiasi ke bagian tubuh yang lebih tebal untuk mengoptimalkan kualitas gambar. Parameter utama termasuk tegangan tabung kV dalam kilovolt, arus tabung dalam miliampere, dan waktu rotasi, ketebalan irisan, pitch kernel rekonstruksi, dan rencana injeksi kontras jika digunakan.
CT scan menggunakan sinar X yang berputar di sekitar tubuh pasien untuk mengambil banyak gambar dari berbagai sudut. Komputer kemudian menggabungkan gambar-gambar tersebut menjadi satu gambar 3 dimensi. Perbedaan utama antara CT scan dengan MRI, yakni CT scan menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar, sedangkan MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Multi-scan CT adalah teknologi CT yang mampu mengambil beberapa irisan gambar sekaligus dengan meningkatkan kecepatan dan kualitas pemindaian. CT scan menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih detail, memungkinkan visualisasi yang lebih jelas dari struktur tubuh. Resolusi isotropik pada CT adalah kualitas gambar seragam di semua arah. Keuntungan utama dari pemindaian spiral atau helix dalam pemindaian yang lebih, yakni pemindaian yang lebih cepat dan gambar yang lebih lengkap. Fungsi slip ring pada CT yakni memungkinkan rotasi gantry tanpa kabel terlilit. Selanjutnya masuk ke kelompok 24. Rekonstruksi CT adalah proses mengubah data sinar X yang diterima menjadi gambar 2 dimensi dari objek yang dipindai. Filtered back projection adalah metode rekonstruksi yang menggunakan filter untuk mengurangi noise sebelum memproyeksikan kembali data ke dalam gambar. Rekonstruksi berbasis Fourier menggunakan transformasi Fourier untuk menganalisis dan mengolah data sinar X, memungkinkan pemisahan frekuensi dan pengurangan artefak. Keuntungan utama dari rekonstruksi berbasis Fourier adalah kemampuannya untuk mengatasi artefak yang sulit diatasi dengan metode lain serta meningkatkan kualitas gambar. Faktor yang mempengaruhi kualitas CT adalah termasuk dosis radiasi, ketebalan irisan, dan teknik rekonstruksi yang digunakan. Dosis radiasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kontras dan mengurangi noise, tetapi juga meningkatkan risiko paparan radiasi pada pasien. Faktor yang mempengaruhi resolusi CT yakni distribusi titik fokus tabung sinar X, gerakan gantry, ukuran detektor, dan pengambilan sampel serta filter rekonstruksi. Beam hiddening adalah fenomena di mana sinar X melewati jaringan padat seperti tulang, mengalami peningkatan energi rata-rata karena penyaringan energi rendah yang lebih besar, menyebabkan spektrum sinar X yang menjadi lebih keras. Beam hiddening dapat menyebabkan artefak pada CT seperti peningkatan kontras yang tidak akurat dan distorsi pada struktur di sekitarnya, terutama di dekat objek padat seperti tulang atau implan logam. Saat spektrum sinar X melewati tulang tebal, spektrum sinar X mengalami penghilangan foton energi rendah, menyebabkan spektrum menjadi lebih keras dengan rata-rata energi yang lebih tinggi. Strict artifacts adalah artefak yang muncul ketika tingkat atenuasi di ruang area dalam pasien terlalu tinggi, melebihi rentang dinamis dari sistem detektor. View analyzing adalah fenomena yang terjadi ketika terlalu sedikit gambar proyeksi yang diambil untuk merekonstruksi objek dengan frekuensi yang tinggi dalam citra. Kemudian masuk ke kelompok 25. Maaf, ini saya salah ketik, harusnya kelompok 25. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan variasi dalam nilai keluaran kerma udara antara sistem sinar X adalah jumlah penyaringan atau filtrasi yang melekat pada berkas sinar X. Penyaringan tambahan dapat mengurangi intensitas berkas sinar X sehingga menghasilkan nilai kerma udara yang lebih rendah daripada titik pengukuran yang sama. Radiografi abdomen membutuhkan lebih banyak kerma karena abdomen atau sebagian besar jaringan padat pada umumnya yakni 80 kV melemahkan lebih banyak daripada parenkim paru-paru pada radiografi pada dada yakni 120 kV. Satuan Gray atau GY setara dengan 100 rad, di mana Gray atau Joule per kilogram. Jika 1 Gray energi diserap oleh jaringan, maka setiap kilogram jaringan tersebut menerima energi sebesar 1 Joule. Prosedur Monte Carlo menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari deposisi dosis selama pemaparan sinar X. Program komputer dapat digunakan untuk menghasilkan bilangan acak yang secara konseptual mirip dengan melempar koin, kecuali pada output dari generator bilangan acak biasanya merupakan variabel kontinu antara 0 dan 1. Dengan menggunakan nilai ini, distribusi probabilitas apapun dapat dihasilkan. Jika pengukuran kerma dilakukan dengan menempatkan ruang ionisasi pada depan phantom yang setara dengan jaringan,
Hasil pengukuran akan mencakup sinar primer serta radiasi yang tersebar kembali atau hamburan balik dari pentom. Karena adanya hamburan balik, hasil pengukuran akan menjadi sekitar 15% hingga 30% lebih tinggi daripada pengukuran di udara bebas pada posisi yang sama dengan faktor teknik sinar X yang sama. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.